Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zahara li awliya'i bi nu'udi jalalihi wa anara quluba asfiya'i bi musyahadi sifati kamalih wa tuhabbibu ila ibadihi bima asdahu ilahi min in'amihi wa ifdalih. Ahmadu subhanahu hamda abdin ahlasa lillahi fi aqwalihi wa af'alih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la mu'ina fi tadbirihi wa if'alih. Wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu rasuluh nabiyyun an'ama lillahi ala jami'i ahlil ardi biwiladati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibi'satihi wa irsalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih limal qal khatim lima saqan nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin adim. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyadari sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Tujuannya, maksud utamanya adalah untuk menjadi hambanya Allah, untuk beribadah, untuk menjadi hamba, untuk berubudiyah, untuk abudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia ini diciptakan dengan tujuan yang istimewa luar biasa, bukan untuk tujuannya menjadi hambanya dunia, untuk menjadi hambanya nafsu, untuk menjadi hamba untuk menjadi hambanya kekuasaan ataupun syahwat-syahwatnya. Tetapi manusia ini diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang istimewa, yang paling utama adalah untuk menjadi hambanya Allah, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di dalam surat Al-Hijr 99, beribadahlah kamu, berubudiyahlah kamu semuanya kepada Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sehingga mendatangi kepada kamu apal yakin, suatu keyakinan. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat di padang mahsyar yang tidak ada tempat berteduh sama sekali. Ada 7 orang yang mendapatkan tempat berteduh oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sekarang menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Kadang-kadang kenapa kok pemimpin-pemimpin belum adil? Sebab juga karena faktor umatnya, masyarakatnya ini juga. Sebab di dalam hadis Nabi, saya ta'ala ummati yafirruna 'alil ulama wal fuqaha, akan datang suatu masa kepada umatku yang umatku ini tanda-tanda kiamat ini yafirruna 'alil ulama wal fuqaha, semakin menjauh daripada ulama dan ahli fikih. Fayabtalihumullahu bisalasi baliyat, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka umat ini dengan 3 golongan. Yang pertama adalah yarfallahu barakata kasbi, Allah akan menghilangkan berkah kerjanya. Mungkin dirinya bisa dapat uang, bisa dapat rezekinya banyak, tetapi hilang berkahnya. Apa tanda hilang berkahnya? Manakala dirinya punya rezeki, tapi rezekinya itu, uangnya itu tidak bisa menyebabkan dirinya, keluarganya, anak-anaknya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin takarrub kepada Allah, semakin mau belajar ilmu agama. Anak-anak kita jauh daripada ilmu pondok pesantren, tidak ada yang ngaji, tidak tahu belajar ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya. Ini namanya adalah berkah hilang kerjanya. Ini indikator yang pertama, kalau orang itu sudah semakin menjauh ulama dan ilmu fikih akan dihilangkan berkah kerjanya. Yang kedua adalah usallitullah sultanan zalimah, Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin yang hanya memikirkan korupsi, yang hanya memikirkan judi. Pemimpin-pemimpin seperti ini, ma'asyiral muslimin, sebab apa? Umatnya Rasulullah ini semakin jauh dari ulama dan ilmu fikih.
Ini hadis Nabi. Yang berikutnya yang paling berat, yang paling bahaya adalah kalau yakhrujuna minad dunya bighairi iman, dia akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini kalau sampai yang terjadi adalah yang ketiga ini, naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Yang berikutnya lagi adalah wasabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang kedua adalah seorang pemuda yang dia tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa thalabul ilmi, senantiasa ngaji, tidak mikirin yang lain-lain dulu, waktunya ngaji dulu. Karena ketika kadang-kadang orang tua mikirin adalah anak-anak kita ini kenapa tidak disuruh mondok, kenapa tidak disuruh ngaji, masalahnya supaya bisa ikut kerja, bisa cari uang, cari fulus, ini masalahnya. Makanya kapan bisa anak-anak kita bisa ngaji, ma'asyiral muslimin, kalau seperti ini. Ada seorang pemuda yang senantiasa pikirannya ibadah, pikirannya thalabul ilmi, pikirannya anda taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang seperti inilah, ma'asyiral muslimin, yang akan mendapatkan tempat berteduh nanti di hari kiamat. Wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seorang pemuda yang pikirannya selalu bagaimana memakmurkan masjid. Ma'asyiral muslimin, membangun masjid mewah itu bagus, membangun masjid itu bagus, karena barang siapa membangun masjid di dunia ini, maka Allah akan bangunkan nanti di akhirat tempat-tempatnya ini. Tetapi ma'asyiral muslimin, membangun masjid ini berat, tetapi mengisi, memakmurkan ruhnya masjid itu, ruhnya masjid. So, salah satu hadis Nabi mengatakan akan datang suatu masa masjid-masjid itu mewah, kharabun an dzikrillah, tapi sunyi daripada orang-orang ahli zikir, orang-orang alim di dalam masjid itu. Jarang keluar orang alim dari masjid. Beda dengan zaman dahulu, ma'asyiral muslimin. Kalau zaman dahulu ulama-ulama besar lahir dari masjid, sekarang ini masjid tidak mampu melahirkan ulama-ulama. Masjid tidak mampu mengeluarkan seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir, seorang ahli fikih di dalam masjid-masjid ini. Sebab apa, ma'asyiral muslimin? Satu, mungkin tidak ada para ulama yang mau ngurus masjid ini, ulama-ulama yang mimpin menjaga ruhnya masjid itu. Yang kedua, umatnya juga tidak mau belajar kepada ulama-ulama. Ini masalah tanda-tanda kiamat, ma'asyiral muslimin. Masjidnya mewah tapi kharabun an dzikrillah. Ma'asyiral muslimin yang benar, wa rajulani tahabani fillahi idza istama'a ala dzalika wa tafarraqa alaih. Yang berikutnya lagi dua orang atau lebih yang dia itu mempunyai ikatan persaudaraan yang luar biasa karena Allah. Dia berpisah juga karena Allah, dia kumpul karena Allah. Yang ini akan mendapatkan tempat berteduh di bawah arsy-Nya Allah. Wa rajulun dzakarallahu ta'ala khalian fa fadat ainah. Yang berikutnya lagi seorang laki-laki yang kemudian dia itu bersunyi-sunyi di malam hari, atau dia bersunyi artinya tidak di tempat yang ramai, kemudian dia berzikir, kemudian mengalirkan air matanya. Ini adalah tanda-tandanya orang-orang yang akan mendapatkan tempat berteduh di sisi Allah, di bawah arsy-Nya Allah di padang mahsyar nanti. Wa rajulun da'atu imra'atan zatu husnin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin. Seorang laki-laki yang digoda seorang perempuan yang cantik, kemudian dia mengatakan, saat umpamanya digoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka kemudian aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak melakukan perbuatan maksiat itu. Orang seperti ini luar biasa, orang seperti ini akan dijanjikan oleh Allah mendapatkan tempat di bawah arsy-Nya Allah nanti di padang mahsyar. Sekarang ini betapa sangat susahnya menjaga anak-anak kita, pergaulan laki dan perempuan sekarang ini. Maka ma'asyiral muslimin, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqan fa hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu bi yaminih. Seorang laki-laki yang mensedekahkan yang tidak mau dimasyhur-masyhurkan, yang tidak mau bahasa hadis ini adalah yang dia bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya sudah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang ulama, seorang wali Allah, al-ubudiyah atammu minal ibadah. Ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan masalah ubudiyah tadi, al-ubudiyah atau penghambaan kepada Allah, sifat menghamba kita kepada Allah itu lebih sempurna daripada sifat ibadah. Kalau sifat ibadah itu, ma'asyiral muslimin, kita menjadi hamba menjadi ibadah gitu. Biasanya kalau ibadah ini kita masih terpaku dengan seperti orang bisnis. Kamu kenapa jamaah? Karena jamaah itu pahalanya sekian.
Jadi maunya ini kalau ini dapat pahala sekian, dapat pahala sekian. Tapi kalau mengibadah pokoknya bagaimana menghamba, kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa awalan ibadah summa ubudiyah summa abudah. Maka oleh karena itu ilmu tasawuf mengatakan masalah ibadah itu ada yang sifat yang pertama ibadah, yang kemudian yang kedua adalah ubudiyah, yang ketiga yang paling istimewa adalah abudah. Fal ibadah lil awam, untuk ibadah ini adalah tingkatan orang-orang awam. Wal ubudiyah li khasil khas, wal ubudiyah, untuk ubudiyah adalah bagi orang yang khawas, orang yang khusus. Wal abudah li khasil khasah, untuk abudah, sifat abudah ini adalah bagi orang yang sangat khusus di dalam Islam ini. Wasami itu, dan saya juga mendengar yaqul dari seorang wali Allah tadi, al ibadah liman lahu ilmul yakin. Ibadah itu adalah ibadah itu adalah bagi orang yang punya ilmul yakin. Wal ubudiyah liman lahu ainul yakin. Tapi kalau sudah ubudiyah itu adalah dirinya sudah punya ainul yakin. Wal abudah liman haqqul yakin. Abudah itu adalah orang yang sudah punya tingkatan haqqul yakin. Wasuila Muhammad bin Hafif, mata tasikhul ubudiyah, kapan seseorang itu bisa mencapai tingkatan ubudiyah? Faqala idza turiha kulluh ala maulah, ketika dirinya sudah tawakal penuh, sudah melimpahkan urusannya semuanya kepada Tuhannya. Wa sabara ma'ahu ala balwah, dan dirinya sabar atas semua ujian-ujiannya. Wa qala Dzunnun al-Misri, seorang wali Allah mengatakan, al-ubudiyah antakuna anta abduhu fi kulli hal kama annau rabbuka fi kulli hal. Yang dinamakan ubudiyah itu adalah bagaimana kamu memposisikan kamu sebagai hambanya Allah dalam setiap keadaan, dan kamu menjadikan Tuhanmu menjadi Tuhanmu di dalam segala hal. Ini di Bapak menurut Dzunnun al-Misri. Wa qala al-Juzairi Abidun Na'am, pembawa Al-Juzairi Abidun Ni'am, orang yang menjadi penghamba kenikmatan, kasiru adidihim, itu sangat banyak jumlahnya. Wa abidul mun'im, dan menjadi penghamba pemberi nikmat, itu aziz wujudihim, itu jadi sangat langka wujudnya. Jadi kalau orang ini menjadi penghamba kenikmatan, nikmat, alhamdulillah, itu banyak. Tapi yang bersyukur kepada sang pemberi nikmat itu yang tidak banyak. Wa qala Syekh Ali Ad-Daqqaq yaqul anta abdu man anta fi rizqihi wa usrihi, fa anta kunta fi asri nafsihi fa anta abdu nafsihi, wa in kunta fi asri dunyaka fa anta abdu dunyaka. Wa qala Syekh Ali Ad-Daqqaq yaqul anta abdu man anta, kamu adalah hambanya seseorang, anta fi rizki, yang kamu di dalam rizkinya dan di dalam penghambaannya, perbudakannya. Wa fa anta kunta fi asri nafsi, dan kamu menjadi tawanan jiwamu, fa anta fa anta abdu nafsika, maka kamu adalah menjadi hamba nafsumu. Wa in kunta fi asri dunyaka, kalau kamu ada menjadi tawanan duniamu, maka kamu adalah menjadi hamba duniamu. Kamu menjadi hamba duniamu. Kalau kamu menjadi tawanan dunia, pikiranmu hanya dunia, urusan dunia, maka itu sesungguhnya kamu sedang menjadi hamba duniamu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taisa abdud dirham, maka alangkah celakanya orang-orang yang menjadi hambanya dirham. Taisa abdud dinar, maka alangkah celakanya bagi orang-orang yang menjadi hambanya dinar. Taisa abdul khumaisah, dan celakalah bagi orang-orang yang menjadi hambanya pakaian. Pokoknya pakaiannya maunya mewah dan sebagainya. Maka oleh karena itu, jadilah kita ini hambanya Allah. Jadilah kamu hambanya Allah, bukan hambanya dunia, bukan hambanya dinar atau dirham tadi. Wa qala Abdullah al-Muallim yaqul Abdullah bin Manazil yaqul al-abdu ma lam yatlub li nafsi khadiman, fa idza talaba li nafsi khadiman faqad saqata an haddil ubudiyah wa tarki adabiha. Seorang hamba itu adalah abduman, seorang hambanya seseorang, lam yatlub li nafsi khadiman, yang dirinya tidak ingin terpaku kepada pembantu dirinya di dunia ini. Fa idza tuliba li nafsi khadiman, kalau dirinya itu terpaku kepada pembantunya itu yang bisa membahagiakan dirinya, itu yang bisa menjadikan dirinya beraktivis dan sebagainya, faqad saqata an haddil ubudiyah, maka sungguh jatuh dirinya kepada tataran ubudiyah,
dan meninggalkan adabnya berubudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh An-Nabaji yaqul aslul ibadah fi salasiyasa. Pokok daripada penghambaan kita kepada Allah itu ada 3 hal. Yang pertama adalah la tarud min ahkamihi. Kamu jangan sekali-kali menolak daripada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Syai'an. Wala tudakhir, dan janganlah kamu la tarud min ahkami syai'an wala tudakhir anhu syai'an, dan jangan kamu merendahkan hukum-hukumnya Allah sama sekali. Jadi kamu jangan merendahkan sama sekali hukum-hukum yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yasma'a tas'al ghairu hajah, dan janganlah kamu memperdengarkan permintaan-permintaan kamu kepada selainnya, hajat apapun juga. Wa qala Syai'ta yaqul al-ubudiyah fi arba'i sal. Yang dinamakan orang yang penghamba kepada Allah itu ada 4 hal. Al-wafa bil uhud, tandanya yang pertama adalah memenuhi daripada janji-janjinya. Yang berikutnya adalah wal hifdzul hudud, dan menjaga dari batasan-batasan hukum-hukumnya. Waridha bil maujud, ridho terhadap apa yang dianugerahkan kepada dirinya. Wasabru 'anil ma'fqud, dan dia sabar atas yang tidak ada, yang dirinya tidak mendapatkannya. Wa qala Aba 'ala ad-daqaq laisa sa'un asrab minal ubudiyah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, tidak ada yang lebih utama sesungguhnya di dunia ini daripada ubudiyah atau penghambaan kita kepada Allah. Wala isma atam lil mu'min minal ismi lahu bil ubudiyah, dan tidak ada nama yang paling sempurna bagi seorang mukmin daripada nama ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik, dan oleh karena itu qala Subhanahu wa taala fi wasfin nabi, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini ma'asyiral muslimin, di sini Allah menyebut dengan hambanya. Terus kemudian di dalam Al-Qur'an juga fa'auha ila 'abdihi ma auha. Fa'auha, maka Allah memberikan wahyu. Fa'auha, maka memberikan wahyu sapa Allah ila 'abdi, pada hambanya Allah. Ma'auha, apa yang mewahyukan Allah kepadanya. Jadi penyebutan abdun ini yang paling istimewa, dan kita sebagai seorang mukmin kalau kita sudah menjadikan Abdullah itu istimewa luar biasa. Kalau kita jangan sampai namanya kita Abdullah, tapi kita ini hati kita menjadi Abdul Dirham, Abdul Fulus, Abdul Dunya, dan lain sebagainya. Falau kana ismun ajal minal ubudah lasammahu. Kalau memang masalah ubudiyah ini, kalau memang ada nama yang lebih istimewa daripada ubudiyah, tentu Allah memberikan nama itu. Tetapi nyatanya Allah memberikan nama kepada Rasulullah dengan nama Abdun tadi. Seseorang jika sudah menjadikan ubudiyah ma'asyiral muslimin, maka Allah akan anugerahkan hikmah-hikmah yang luar biasa kepada dirinya. Di dalam Al-Qur'an, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-Baqarah 269. Barang siapa dianugerahkan kepada orang itu hikmah, maka orang itu sungguh akan diberi oleh Allah anugerah yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Wa qala Nabi, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum al-'abda qad u'tiya sumtan wa zuhtan fid dunya faqtaribu minhu fa innahu yulqa al-hikmah. Ketahuilah kalau kamu melihat ada seorang hamba, seorang ustadz, seorang manusia yang di situ dirinya diberikan anugerah tidak banyak bicara. Jadi ma'asyiral muslimin, tandanya orang-orang yang ahli hikmah itu tidak banyak bicara, tidak ngomong sembarang-sembarang. Wa zuhdan, dan mempunyai sifat zuhd di dunia ini, faqtaribu, maka mendekatlah kamu semuanya, fa innahu yulqal hikmah, maka sungguh dirinya telah dianugerahkan, dilimpahi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya ma'asyiral muslimin, tandanya orang yang penuh diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena apa? Hatinya senantiasa disibukkan untuk berzikir kepada Allah, anggota tubuhnya senantiasa disibukkan untuk bagaimana menjalankan taat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ma'asyiral muslimin, para ulama, para kiai-kiai kita itu, kiai-kiai di pondok pesantren itu tidak digaji, tapi ngaji pagi, siang, malam, ngaji terus dan ngaji terus. Ma'asyiral muslimin, karena apa? Dia sibuk untuk bagaimana dirinya mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah memperbanyak zikir. Apakah zikir la ilaha illallah, baca sholawat dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, ada seorang wafiqisotin, di antaranya orang-orang yang ahli hikmah itu adalah ma'asyiral muslimin memperbanyak zikir yang senantiasa kontinu, dijaga terus menerus, tidak terputus-putus. Katakanlah dirinya punya zikir la ilaha illallah 1000 kali dalam 1000 kali sehari semalam, tidak pernah ditinggalkan. Kalau dia punya sholawat 1000 kali, 1000 kali dijaga.
Maka diantaranya ada wafikis sotin, ada seorang fasik masyarakat muslimin, ada orang fasik itu, orang fasik ini adalah orang yang masih terjebak dalam maksiat kecil-kecil terus-menerus, apalagi dosa besar, maka dikatakan fasik. Kemudian suatu ketika ada seorang ulama bermimpi berjumpa Rasulullah, ternyata Rasulullah juga menemui seorang fasik tadi, disalimi orang ini salaman dan dipeluk oleh Rasulullah dan ditanya, ya Rasulullah, bukankah ini saya kenal orang ini orangnya terkenal fasik? Tapi kenapa dia mendapatkan anugerah seperti ini ya Rasulullah? Mendapat anugerah engkau bisa bersalaman dengan engkau ya Rasulullah, bisa engkau peluk ya Rasulullah. Apa keistimewaannya orang ini? Jawabnya Rasulullah, wahai Syekh, orang ini, anak ini memang kelihatannya agak-agak fasik. Mungkin tidak terlalu kelihatan di masjid terus, tapi dia itu tidak pernah tidur malam kecuali dirinya sudah membaca sholawat 1000 kali kepadaku. Maka oleh karena itu walaupun kalau kita hadirin, kalau ingin kita mendapatkan hal yang istimewa, dipandang istimewa oleh Rasulullah, jangan tinggalkan kita baca sholawat 1000 kali. Walaupun sholawat yang pendek-pendek, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu 1000 kali. Pokoknya mulai pagi sebelum tidur kita sudah selesai 1000 kali. Kalau kita bisa mendapatkan 1000 kali setiap hari, maka kita dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan kasih sayang, dipandang cinta oleh Rasulullah SAW. Yang dijanjikan orang yang rajin baca sholawat 1000 kali, dirinya tidak akan mati kecuali dirinya sudah dikasih tunjuk tempatnya di surga. Maka oleh karena itu kenapa ada jenazah-jenazah yang mati, ada orang yang mati masih dalam keadaan senyum, padahal orang mati dicabut nyawa sakit. Tapi kenapa bisa senyum? Karena pada saat itulah dia dikasih tunjuk tempatnya di surga. Ketika dia bahagia melihat tempatnya surga, dicabut nyawanya dalam keadaan tersenyum. Maka oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya, anak turun kita, orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak membaca sholawat, selalu dibimbing di jalannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.